Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Hijrah merupakan momentum perubahan pola pikir. Momentum perubahan sikap dalam hidup dan kehidupan yang harus berujung pada terbentuknya akhlakul karimah. Jadi hijrah harus berujung pada terbentuknya akhlakul karimah. Tidak hanya sekedar hijrah, tetapi bagaimana hijrah itu kita lakukan dalam rangka mencapai akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupan kita. Karena nilai manusia tergantung dari akhlaknya. Manusia tidak akan bisa menjadi rahmat dalam kehidupannya. Manusia tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan bermanfaat bagi kehidupan orang lain kalau dia tidak memiliki akhlakul karimah. Manusia tidak akan bisa mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kalau akhlak tidak dimiliki. Takwa tidak akan dicapai kalau akhlakul karimah tidak bersemayam di dalam dirinya. Oleh karena itu, semua perubahan yang dilakukan dalam kehidupan kita yang bersifat positif haruslah mengarah kepada terbentuknya akhlakul karimah. Demikian pula segala ibadah yang kita lakukan haruslah berujung pada terbentuknya akhlakul karimah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Demikian pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah diutus tidak ada lain dalam rangka menyempurnakan akhlakul karimah. Ini satu gambaran bahwa begitu penting dan signifikannya akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah menegaskan tidak akan merubah suatu umat, satu kondisi kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Artinya hijrah itu sebuah keharusan. Perubahan itu adalah sesuatu yang mesti terjadi dalam kehidupan manusia sebagai sebuah proses hijrah yang harus mengarah menuju kepada terbentuknya akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hijrah jangan hanya sekedar seremonial.
tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, akan tetapi hijrah itu setiap saat, setiap detik harus kita lakukan. Karena tidak ada manusia selain para nabi yang maksum. Semua manusia adalah sifatnya lemah. Tidak pernah luput dari hilaf dan salah. Maka manusia harus senantiasa hijrah, bertobat. Manusia yang tidak merubah dirinya akan menjadi manusia yang celaka. Menurut Rasulullah, manusia yang hidupnya hari ini sama saja dengan kemarin adalah orang yang celaka. Atau orang yang merugi. Manusia yang hidupnya lebih baik kemarin daripada hari ini adalah manusia yang celaka. Manusia yang hidupnya hari ini lebih baik dari kemarin adalah manusia yang beruntung. Logikanya, menurut hadis ini, manusia harus dinamis dalam kehidupan. Bagaimana manusia bisa dinamis? Maka dia harus selalu melakukan perubahan di dalam diri. Apa yang harus dirubah dalam diri manusia? Apa yang harus dilakukan dalam diri manusia dalam rangka merubah kehidupannya adalah mengendalikan nafsu yang bersemayam dalam diri. Menurut Rasulullah, nafsu inilah musuh terbesar manusia. Dan nafsu inilah yang senantiasa menjerumuskan manusia. Nafsu inilah yang menjadikan manusia itu menjadi munafik. Nafsu inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi fasik, menjadi ingkar, menjadi kafir, menjadi rakus, tidak pandai bersyukur, tidak bertawadu, tidak qanaah, tidak sungguh-sungguh dan serius di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Tidak sungguh-sungguh dan serius memanfaatkan kehidupan dunianya untuk kemaslahatan akhiratnya. Nafsu inilah. Oleh karena itu, nafsu ini harus kita kendalikan. Dan Allah akan mendukung perubahan yang kita lakukan apabila kita sudah berusaha mengendalikan nafsu kita agar terbentuk akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama-tama yang harus dikendalikan adalah nafsu dalam rangka lahirnya akhlakul karimah. Nafsu inilah yang membuat manusia tidak berakhlak. Nafsu inilah yang membuat manusia tidak menjadi rahmat, tidak fungsional, tidak bermanfaat terhadap bagi kehidupan orang lain. Nah, kalau nafsu ini bisa kita kendalikan, kita bisa rubah cara kerjanya, maka insya Allah kita akan dapat memenangkan pertarungan dalam kehidupan dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang beriman apabila dia senantiasa melakukan hijrah dengan sungguh-sungguh,
yang mengarah pada terbentuknya akhlakul karimah. Allah a'damu darajatan indah. Allah akan mengangkat derajatnya. Lebih agung derajatnya dalam pandangan Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan akan mendapat kemenangan dalam kehidupan ini. Jadi hijrah adalah persoalan yang mesti terjadi dalam rangka merubah kehidupan. Agar kita mampu memenangkan pertarungan dalam kehidupan ini. Dan Allah akan mengangkat derajat. A'damu darajatan. Orang yang senantiasa melakukan hijrah dengan dasar iman yang kuat, a'damu darajatan indah. Lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita mudah mengendalikan nafsu di dalam diri kita? Agar Allah mau merubah keadaan kita, keadaan bangsa kita. Yad'una ilal khair. Kita harus memberdayakan diri kita dan melakukan pemberdayaan terhadap umat. Yad'una ilal khair. Agar dia punya pengetahuan, punya pemahaman tentang untuk apa kita hidup. Untuk apa kita diciptakan. Apa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah. Dan mau kemana akhir kehidupan kita. Kita akan tahu dan paham hal tersebut apabila kita punya pengetahuan. Maka mau tidak mau kita harus memberdayakan umat. Lakukan pemberdayaan umat. Tingkatkan kualitas hidup kita. Tingkatkan pemahaman keilmuan kita. Dengan pendekatannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yad'una ilaihi. Maka yang pertama-tama kita harus lakukan dalam rangka mengendalikan nafsu dan dalam rangka terbentuknya akhlakul karimah secara merata di tengah-tengah kehidupan umat. Pertama, yad'una ilal khair. Dimulai dari diri sendiri, kemudian dalam kehidupan keluarga, kemudian dalam masyarakat. Wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian dalam melakukan pemberdayaan diri, keluarga, dan umat, pendekatannya ikuti petunjuk, teori, metode Al-Quran. Di dalam Al-Quran bagaimana kita melakukan ya'muruna bil ma'ruf, ada petunjuk. Bagaimana kita melakukan yanhauna 'anil munkar di dalam Al-Quran. Dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ini kita lakukan, Allah mengatakan wa ulaika umul muflihun. Pasti kita akan diberi kebahagiaan. Pasti akan kita menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan melakukan yad'una ilal khair,
dengan pendekatan Al-Quran, maka akan terjadilah proses pembentukan akhlakul karimah. Maka dengan dimilikinya akhlakul karimah setiap individu, setiap keluarga, setiap bangsa, maka kita akan menikmati kebahagiaan di dunia dan kelak di hari kemudian. Dan pasti kita akan menjadi manusia yang fungsional, yang bermanfaat, menjadi rahmat bagi kehidupan orang lain. Dan insya Allah kita akan capai yang namanya takwa. Dengan pencapaian takwa itu, maka Allah akan selalu memberi solusi jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, dari persoalan bangsa yang dihadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dalam pengertian luas tanpa kita duga sebelumnya. Wa ulaika humul, dan pasti kita akan menikmati kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya bahwa hijrah adalah sesuatu yang mesti kita lakukan, yaitu perubahan sikap, perubahan perilaku dalam hidup dan kehidupan yang berujung pada terbentuknya akhlakul karimah. Bahwa untuk mencapai itu, agar Allah merubah keadaan kita, maka kita harus lakukan perubahan dalam kehidupan kita, yaitu dengan mengendalikan nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Karena nafsu inilah yang membuat kita menjadi manusia yang serakah, manusia yang munafik, manusia yang ingkar janji, manusia yang tidak berakhlak, manusia yang tidak pandai bersyukur, manusia yang tidak tawadu, manusia yang tidak qanaah, yang banyak melanggar perintah. Maka nafsu harus kita kendalikan dalam kehidupan kita. Agar efektif kita dalam mengendalikan nafsu, maka kita perlu memberdayakan yad'una ilal khair. Berdayakan diri kita, baik secara intelektual, dari sisi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan ritual, kecerdasan sosial, yad'una ilal khair. Lakukan pemberdayaan agar kita memiliki kecerdasan intelektual, agar kita punya pemahaman, dan kita memiliki kecerdasan spiritual, sehingga kita dalam beragama tidak paradoks. Dan dalam melakukan yad'una ilal khair ini, metode yang harus kita pakai adalah metode Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pendekatannya kepada Al-Quran. Bagaimana kita melakukan pemberdayaan. Aturannya ya'muruna bil ma'ruf pakai Al-Quran. Bagaimana agar kita tidak melanggar? Yanhauna 'anil munkar. Al-Quran petunjuknya. Maka insya Allah kebahagiaan akan kita capai. Manusia
kita akan menjadi manusia yang akan bermanfaat, menjadi rahmat bagi orang lain. Kita akan capai takwa. Karena akhlakul karimah sudah kita miliki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.